Tutorial mudah bagaimana cara menggunakan Google Sheet di perangkat desktop seperti komputer maupun laptop. Bagi kalian yang memang masih awam atau baru pertama kali menggunakan Google Sheet, kalian perlu belajar tidak harus dari nol apabila memang kalian itu sebelumnya sudah pernah menggunakan perangkat aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk menggunakan Google Sheet itu sendiri sebenarnya sangat mudah, tampilannya juga nggak jauh beda dengan Microsoft Excel. Baik, untuk sekarang ini akan kita share mengenai bagaimana cara menggunakan Google Sheets dari A sampai Z dengan sangat mudah. Baik, di sini ada 3 macam cara untuk mengakses dari Google Sheets atau yang biasa dikenal dengan Google Spreadsheet itu sendiri. Cara yang pertama adalah kalian bisa ke drive.google.com. Di sini adalah suatu mekanisme penyimpanan Google Drive. Nah, Google Drive tersebut ada banyak format. Ada Google Sheet, ada Google Slide, ada Google Docs, ada Google Form, dan lain sebagainya. Untuk cara yang pertama ini, nanti kalau misalkan sudah muncul seperti ini, kalian klik baru di sini di sebelah kiri panelnya. Setelah itu di sini kita membuat suatu Google Spreadsheet. Oke, nah di sini kita bisa membuat spreadsheet kosong maupun berdasarkan dari template yang available atau sudah disediakan. Itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kalian bisa mengakses Google Sheet itu dari sini. Di bagian pojok kanan atas sebelah foto profil atau profil di sini, ini ada sebanyak 9 titik. Ini salah satu ikon untuk masuk secara langsung ataupun shortcut menuju platform milik Google. Kita klik, nanti itu ada banyak sekali, ada YouTube, Google Maps, Google Play Store, Google Meet, sampai kita scroll atau gulir ke bawah itu ada Google Spreadsheet. Kita bisa klik untuk bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita bisa mengetikkan Google Sheet seperti ini. Setelah muncul, lalu kita akan masuk ke yang Google Spreadsheet, login. Nah, itu adalah 3 macam langkah cara yang bisa kalian lakukan untuk mengakses Google Sheet maupun Google Spreadsheet di perangkat desktop dengan sangat mudah. Terserah dari kalian mau menggunakan yang mana, yang penting itu caranya semuanya tujuannya sama. Baik, ini adalah salah satu tampilan dari Google Sheet atau Google Spreadsheet. Di sini aku ingin share sedikit mengenai hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan atau yang perlu menjadi poin penting pada platform Google Sheet. Yang pertama adalah bagian judul. Di bagian atas ini kalian bisa nanti sesuaikan atau ubah sesuaikan. Sebagai salah satu contoh di sini adalah kita membuat suatu report. Nah, monthly report. Nah, di sini monthly report ini adalah judul dari Google Sheet itu sendiri. Mirip seperti dari Microsoft Excel, di mana untuk file Microsoft Excel tentu memiliki judulnya. Maka dari itu, di Google Sheet juga kita harus punya judul atau menamai file Google Sheet tersebut dengan monthly report, dan kita bisa ganti nama di sini atau ganti judul dan nanti akan berubah atau berganti di sini juga. Ini adalah file monthly report. Ini nama filenya atau nama judulnya. Nah, masih di bagian atas ini, di sini ada berbagai macam format panel penting yang perlu kalian perhatikan dan kalian pelajari juga. Di sini ada banyak nih, ada file, edit, tampilan, sisipkan, format, data, alat, ekstensi, bantuan, yang nantinya ini akan sangat membantu kalian. File itu berupa apa aja, file itu formatnya seperti ini. Terus juga di sini ada menu edit, terus di sini ada tampilan, di sini ada sisipkan, ada menyisipkan gambar, diagram, link, drop down, terus juga checklist, komentar juga bisa. Formatting text ini adalah format. Terus juga ada data, kita bisa melakukan filter, kita bisa melindungi sheet atau cell begitu ya. Terus di sini ada alat, di sini ada ekstensi. Kalau misalkan kalian butuh ekstensi tambahan untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan pada Google Sheet, kalian juga bisa menggunakan ekstensi. Dan yang terakhir adalah bantuan atau help terkait dari praktik maupun penggunaan dari Google Sheet itu sendiri. Silakan kalian bisa olah terhadap tab atau menu yang ada di bagian atas itu, sebanyak ada 9 menu. Dari file sampai ke bantuan. Setelah itu, turun ke bawah, di sini ada shortcut. Shortcut yang bisa kita gunakan untuk jauh lebih cepat. Di sini ada undo, terus juga ada cetak atau print, terus juga ada format. Kita bisa zoom, misalkan mau 90 atau 75, kita bisa zoom in ataupun zoom out.
Terus kita bisa menerapkan format mata uang, terus juga persen, desimal, terus juga formatnya dalam bentuk yang lain. Terus di sini ada font, di sini ada ukuran font, di sini ada formatting teks seperti bold, italic, dan juga untuk straight through atau coret. Di sini ada warna teks, warna isi, batas atau garis tepinya. Terus di sini ada perataan. Terus juga di sini ada perataan juga, pengemasan, rotasi, dan kita bisa lihat di bagian yang lain ini. Nah, nanti kita bisa melihat di sini. Oke, itu adalah yang pertama tadi, masih di bagian atas. Dan di sini kita bisa membagikan file sheet ini. Kalau misalkan kita coba bagikan untuk pertama kalinya, itu hanya bisa kita yang mengakses aja. Ini sebagai salah satu contoh, kita salin link, lalu kita copy dan paste di tab yang lain. Orang lain itu nggak akan bisa mengakses. Mereka itu harus sign in, dan terus nanti sebagai salah satu contoh, mereka nggak akan bisa mengakses, atau mereka harus memiliki hak akses untuk bisa login. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Kalau misalkan kalian menggunakan Google Sheet untuk kolaborasi, kalian bisa coba untuk bagikan, di sini tekan bagikan. Nah, untuk akses umumnya jangan dibatasi. Nah, siapa saja yang memiliki link? Nah, seperti ini, siapa saja yang memiliki link, mereka itu bisa mengakses dokumen ini. Kita sebagai contoh, kita reload. Nah, kita juga bisa mengakses dari tempat lain atau dari platform maupun akun Google yang lain. Kita bisa mengaksesnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada sel yang aktif seperti ini, kita bisa tahu nih siapa yang sedang aktif di sini. Oh, ternyata yang sedang aktif itu akun dari Habibul Alfaruk. Kita bisa lihat di sini nih. Oke, di sini ada profilnya, terus nanti akan nge-link ke sini. Itu sebagai salah satu contoh. Terus di sini akses umumnya ada 3 macam. Ada pelihat, pengomentar, editor. Masing-masing ini dia itu mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau melihat itu hanya sebatas melihat aja. Dia nggak bisa mengedit ataupun mengubah maupun menghapus seperti itu. Kalau pengomentar, dia itu mengomentari sel apa aja yang salah, terus format apa aja yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Nanti itu akan tertampil dalam bentuk komentar. Terus yang ketiga adalah editor. Nah, siapa aja yang memiliki link ini, dia itu bisa mengubah, mengedit, menghapus, menambahkan. Kalau misalkan dia dikasih editor. Nah, kalau misalkan cuma melihat, kita nggak bisa ngetik nih. Dengar nih suara keyboardku. Sama sekali nggak bisa ngetik. Karena cuma dikasih akses hanya melihat. Oke, kalau misalkan kita akses editor, seharusnya siapa aja yang memiliki link bisa mengedit. Kita coba ya, kita reload. Oke, sambil kita tunggu sebentar. Tadi udah kita set untuk editor. Nah, kita bisa mengedit sebagai salah satu contoh. Nah, seperti ini. Kita bisa mengetikkan. Nah, kalau dikasih editor, akses editor itu siapapun yang tidak memiliki atau membuat sheet ini itu bisa mengedit begitu ya. Walaupun kalian itu bukan yang membuat sheet, tapi kalian itu yang dikasih link untuk mengedit. Nah, itulah salah satu platform kolaborator. Nanti akan muncul editannya secara real time. Nah, untuk di bagian ini adalah suatu sel, suatu sheet yang bisa kalian isikan dengan format, dengan rumus, dan lain sebagainya. Yang biasa kalian lakukan juga, yang biasa kalian implementasikan saat menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini. Terus di sini di bagian bawah ini ada beberapa macam sheet yang bisa kalian tambahkan. Ini adalah sheet yang pertama. Kalian bisa menambahkan di sini, tambahkan sheet. Lalu di sini akan muncul sheet yang kedua. Tambahkan lagi, nanti akan muncul sheet yang ketiga. Kalau misalkan kalian punya banyak sheet, kalian bisa menggunakan ini, semua sheet. Nah, seperti ini. Ini untuk perpindahan yang cepat begitu, daripada kita harus scroll satu-satu, geser ke kiri ke kanan seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kalian juga bisa menghapus sheet dengan cara klik kanan, lalu di sini hapus. Oke, kalau misalkan nanti yang muncul notifikasi seperti ini, silakan tekan OK. Kalian juga bisa duplikasikan dengan cara klik kanan, lalu duplikasikan. Nah, begitu. Ada banyak banget cara untuk melakukan Google Sheet ini yang bisa dikatakan jauh lebih lengkap maupun jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Microsoft Excel itu sendiri.
Nah, kalau misalkan kalian sudah menggunakan Microsoft Excel, kalian pindah ke Google Sheet, itu sangat-sangat mudah banget. Hanya saja mungkin akan ada terjadi sedikit perbedaan di bagian tampilan, fungsi, maupun format yang ada. Tapi untuk yang sekarang ini, masih banyak atau sudah banyak orang yang bermigrasi dari Microsoft Excel ke Google Sheet karena memang semuanya ini serba teknologi dan serba internet sehingga memungkinkan untuk kolaborasi. Kalau di Microsoft Excel harus kirim filenya, terus nanti sudah sampai sana, harus diedit, terus kirim balik. Nah, itu memakan proses yang begitu lama. Nah, berbeda dengan Google Sheet ini hanya cukup satu file aja, satu judul ini aja kita bisa punya banyak sheet, lalu kita bisa saling berkolaborasi untuk mengedit, menghapus, menambahkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian juga bisa mencetaknya dalam bentuk berbagai macam format dokumen. Nah, misalkan sebagai salah satu contoh, kalian juga bisa mengunduh atau mendownloadnya ke Microsoft Excel, ke PDF, ke HTML, ke CSV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian juga bisa langsung cetak ataupun print. Begitulah kemudahan untuk menggunakan dari Google Sheet ini sendiri yang seharusnya tidak berbeda jauh dengan program aplikasi Microsoft Excel. Jangan lupa tonton video yang lain di Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Google Sheets dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi, biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you!